Saat aku diam-diam menyusul suamiku yang dinas keluar kota menggunakan kereta, aku tertidur di bahu seorang nenek. Tiba-tiba ia berbisik lirih, "Tetaplah tertidur dan gunakan masker ini untuk menutupi wajahmu. Sebentar lagi kamu akan tahu semuanya." Aku merinding saat melihatnya sendiri ternyata. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat tepat suara pintu kamar mandi yang ditutup Devan malam itu. Pelan, tapi berjarak. Suara yang selama beberapa bulan terakhir lebih sering kudengar daripada kalimat hangat darinya. Ia keluar dengan rambut yang masih basah, handuk tersampir di bahu. Matanya menatapku hanya sepersekian detik sebelum berpaling lagi. Aku harus dinas 3 hari keluar kota. Malam ini berangkat naik kereta, katanya sambil meraih ponselnya yang sejak tadi disembunyikan di balik laci meja kerja. Ia berkata seolah itu hal biasa. Namun firasatku menolak tenang. Sudah berbulan-bulan ia bersikap aneh. Ponselnya selalu dibalik menghadap meja. Notifikasi dibisukan. Kalimat-kalimat lembutnya terasa seperti kalimat hafalan yang diulang tanpa niat. Bahkan 2 hari lalu, ia memaksaku minum vitamin tidur. Katanya biar lebih fit. Padahal aku bukan tipe yang sulit tidur. Aku merasakan kepala sedikit berat setelah minum itu. Tapi kubiarkan. Aku selalu membiarkan apapun yang ia minta. Karena aku percaya rumah tangga harus dijaga, bukan dipertengkarkan. Malam itu, ketika Devan memasukkan baju ke koper kecilnya, aku hanya berdiri di pintu, memeluk tangan sendiri. 3 hari saja. Rel, kamu istirahat di rumah. Jangan keluar dulu, ya? Katanya sambil menepuk kepalaku. Sentuhan yang seharusnya hangat justru membuat napasku berat. Entah kenapa terasa seperti sentuhan seseorang yang sedang memastikan korbannya tetap tenang. Setelah Devan pergi, rumah terasa kosong, tapi tidak pernah selega yang seharusnya. Ada bayangan gelap yang berkeliaran di antara furnitur, seakan menunggu sesuatu. Firasatku makin menjadi ketika aku melihat kantong plastik berisi vitamin tidur yang pernah ia berikan. Penuh, tak ada yang hilang. Aku tak sadar sejak kapan ia terus mencoba membuatku mengantuk sepanjang waktu. Kupandangi ponselku. Ada jarak yang menyiksa antara ingin tenang dan ingin tahu. Tapi malam itu aku merasa bodoh jika hanya duduk menunggu. Entah dorongan apa, aku membuka aplikasi jadwal kereta. Kereta berikutnya berangkat 40 menit setelah kereta Devan. Entah bagaimana kakiku bergerak sendiri. Dalam waktu 10 menit, aku sudah memasukkan jaket tipis ke tas dan memanggil ojek. Aku cuma ingin memastikan dia baik-baik saja, gumamku. Padahal aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Yang kutakutkan bukan Devan yang tidak baik-baik saja. Yang kutakutkan adalah kebenaran yang mungkin tak sanggup kuterima. Stasiun malam itu dipenuhi suara speaker, aroma kopi murah, dan sorot lampu kuning yang membuat semuanya tampak muram. Aku membeli tiket tanpa berpikir panjang, lalu berjalan cepat ke peron. Kereta ekonomi tempatku duduk ternyata padat. Beberapa penumpang sudah tertidur bersandar ke jendela. Aku mendapatkan kursi dekat lorong, dan entah bagaimana, tepat di sampingku duduk seorang nenek berjilbab lusuh dengan tangan bergetar halus. Matanya cekung, namun tatapannya tajam sesaat sebelum ia tersenyum samar padaku. "Malam, nak," ucapnya pelan. Aku membalas dengan sopan, lalu duduk menahan rasa lelah. Perjalanan panjang itu, ditambah kecemasan yang terus menekan dadaku, membuat mataku terasa berat. Aku mencoba menahan, tapi suara roda kereta di rel seperti lagu Nina Bobo yang tak tertolak. Sebelum aku sadar, kepalaku sudah condong ke arah nenek itu. Rasanya hangat, seperti dipeluk seseorang yang memahami ketakutan yang bahkan belum kuucapkan. Aku terbangun oleh sentuhan lembut di bahuku. Ketika kutoleh, nenek itu tidak sedang memindahkan posisiku atau sekadar membangunkanku. Wajahnya mendekat. Napasnya terasa dekat di telingaku. Suaranya lirih. Begitu lirih hingga kalau aku tidak sepenuhnya sadar, aku mungkin mengira itu mimpi.
Tetaplah tertidur dan pakai masker ini untuk menutupi wajahmu, bisiknya sambil menyelipkan masker kain dari dalam tasnya. Jangan buka mata sampai aku bilang. Sebentar lagi kamu akan tahu semuanya. Jantungku menghentak. Rasa kantukku hilang seketika. Ada bagian diriku yang ingin langsung bangkit dan melawan. Tapi tatapan itu terlalu serius untuk diabaikan. Tangan tuanya menggenggam lenganku sebentar, memberi isyarat bahwa yang ia katakan bukan main-main. Dengan gemetar, kupakai masker itu. Kunikmati sedikit celah di bawah kelopak mataku. Hanya cukup untuk melihat samar-samar cahaya gerbong. Saat itulah dua siluet masuk. Langkah mereka mantap. Suara bicaranya sengaja direndahkan namun tetap terdengar bagi orang yang memperhatikan. Pertama yang kulihat adalah sepatu kerja hitam yang sangat kukenal. Lalu celana kain abu-abu. Lalu bayangan tubuhnya. Devon. Dan di sebelahnya seorang perempuan muda berpenampilan modis. Rambutnya terikat rapi. Jaket krem membalut tubuhnya serasi sekali. Bukan rekan proyek manapun yang pernah disebut Devon. Kalena. Aku baru tahu namanya nanti. Saat itu aku hanya tahu satu. Perempuan itu tidak datang untuk bekerja. Mereka duduk beberapa baris di depan. Devon menoleh ke kiri, ke kanan, memastikan sesuatu. Lalu ia membuka sedikit resleting tas ranselnya. Dari celah kecil itu, aku menangkap warna biru map tebal. Di permukaannya ada tulisan samar yang membuat darahku, atau cairan merah dalam tubuhku, serasa berhenti mengalir. Logo rumah sakit jiwa. Dan satu amplop putih bertuliskan namaku. Mirel. Ada sesuatu yang turun perlahan dari tenggorokanku ke perutku. Dingin, seperti batu. Nenek itu masih diam. Ponsel di tangannya tampak seperti sedang memainkan game. Padahal dari sudut tipis celah mataku, aku melihat kamera kecil menyala. Ia sedang merekam. Devon mencondongkan tubuh sedikit ke arah perempuan itu. Suaranya pelan, tapi di kereta yang bergetar pelan, suara mereka seperti terpantul ke arahku. Untung dia nggak ikut, katanya. Besok kalau rute yang satunya lewat, semuanya kelihatan kecelakaan biasa. Rute? Kecelakaan? Besok. Kalimat itu menusuk seperti jarum dingin di kulitku. Aku merasakan nenek itu menahan napasku. Genggamannya di lenganku menguat, seolah memastikan aku tidak bergerak sedikit pun. Belum sempat pikiranku tersusun, seorang pria lain masuk ke gerbong, berjaket hitam, duduk di ujung, menatap Devon sekilas sebelum berbisik. Target besok harus dipastikan naik. Kalau tidak, rencananya molor. Target, kata itu membuat punggungku seperti disiram air es. Setelah ia bersandar, Devon mengangguk kecil. Tenang, besok dia dijamin naik. Tinggal pastikan jalurnya bersih. Nenek itu menyentuh bahuku, memberi sinyal agar aku tetap menahan diri. Tapi bagaimana mungkin aku bisa diam ketika aku baru saja mendengar percakapan yang terdengar seperti rencana menghilangkan seseorang? Dan perlahan, serpihan logika itu menyatu. Rute. Map bertuliskan namaku. Obat tidur. Kereta. Aku bukan hanya menemukan suamiku selingkuh. Aku bukan hanya mengintai seseorang yang kutakuti meninggalkanku. Aku berada di gerbong yang sama dengan orang yang tengah merencanakan cara agar aku tidak kembali pulang. Nenek itu mendekat. Suaranya hampir tak terdengar seperti angin kecil. Diam dulu, nak, katanya. Kamu baru melihat permukaannya. Yang mereka siapkan untukmu jauh lebih gelap daripada yang kamu bayangkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku benar-benar berada di jalur yang salah. Bersebelahan dengan orang yang ingin menolongku, sementara suamiku yang selama ini kubela, berada hanya beberapa bangku di depan, menunggu waktu yang tepat untuk menghapusku dari hidupnya. Kereta terus melaju menembus malam, tapi seluruh dunia terasa berhenti. Aku tidak tahu apa yang akan menantiku di stasiun berikutnya. Yang ku tahu hanya satu, malam itu, aku tidak lagi mengikuti Devon. Aku baru saja memasuki labirin gelap yang selama ini disembunyikannya dariku. Kereta berhenti mendadak di sebuah stasiun kecil yang nyaris gelap. Hanya diterangi dua lampu tinggi yang berkelip-kelip seperti hampir padam. Pengumuman terdengar parau, memberitahu bahwa kereta berhenti selama 5 menit untuk pergantian petugas.
Begitu pintu terbuka, angin malam masuk menusuk kulitku meski jaketku sudah kutarik rapat. Beberapa penumpang turun untuk sekadar merokok atau membeli minuman. Devan dan perempuan itu ikut turun, membawa tas kecil, tapi meninggalkan ransel besar mereka di kursi. Mereka berjalan ke arah ujung peron, menghilang di balik tiang-tiang besi yang menjarang. Hanya setelah mereka benar-benar menjauh, nenek itu menyenggol lenganku. Suaranya tetap pelan, tapi kini lebih tegas. Kamu bisa buka mata sekarang. Aku membuka kelopak mata perlahan. Rasanya dunia seperti berputar, antara takut dan ingin muntah. Nenek itu, yang sejak tadi tampak seperti penumpang rapuh, kini menatapku dengan mata yang jauh lebih tajam. Kamu Nirel, kan? Tanyanya. Aku tersentak. Ibu kenal saya. Nenek itu mengangguk kecil, lalu memiringkan ponselnya sedikit. Di layar, terlihat foto Devan dan perempuan itu, dengan timestamp awal 10 menit lalu. Lalu ia membuka rekaman audio. Suara Devan terdengar jelas. Target besok harus dipastikan naik. Suaraku bergetar. Kenapa? Kenapa ibu merekam mereka? Ia menghela napas lama, seakan setiap kata yang akan diucapkannya memiliki beban bertahun-tahun. Karena saya pernah lihat pola seperti ini sebelumnya, katanya. Dan orang yang jadi korban biasanya tidak pernah menyadari bahwa hidupnya sudah ditulis ulang oleh orang yang seharusnya melindungi. Tanganku refleks menggenggam kursi. Saya nggak ngerti, Bu. Nenek itu menaruh telapak tangannya di punggung tanganku. Hangat, menenangkan, tapi sekaligus membuatku ingin menangis. Apa kamu mau lihat yang ada di tas suamimu? Tanyanya pelan, tapi matanya serius. Aku mengangguk. Nenek itu bergerak cepat. Dengan cekatan ia menggeser sedikit resleting ransel Devan, sangat hati-hati agar posisinya tidak berubah. Dari celah itu, kami melihat isinya. Map tebal dengan logo rumah sakit jiwa. Amplop putih bertuliskan Nirel. Berkas formulir yang sudah ditandai stabilo. Ia menarik satu lembar dari tengah map hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk kami lihat judul atasnya. Surat rujukan pasien, evaluasi gangguan mental akut. Nama, Nirel. Catatan dokter. Pasien menunjukkan delusi, perilaku agresif, potensi membahayakan diri. Disarankan perawatan intensif 30 hari. Degup jantungku melonjak seperti dipukul dari dalam. Saya tidak pernah konsultasi dokter apapun soal ini. Nenek itu mengembalikan lembar itu ke tempat semula dengan gesit lalu menutup resletingnya dengan sangat presisi. Karena bukan kamu yang konsultasi, katanya datar. Suamimu yang datang berkali-kali. Aku tercekat. Ibu dari mana tahu? Ia menatapku sejenak, lalu berkata, saya kerja paruh waktu di RSJ itu. Bersih-bersih. Tapi saya sering lewat ruang konsultasi. Nama kamu sering sekali disebut. Suamimu bilang kamu delusional. Kamu suka membahayakan diri. Kamu pernah berlari ke arah rel kereta. Kamu pernah berusaha melompat dari jembatan. Hatiku terasa seperti diremas. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Saya tahu, katanya. Makanya saya memperhatikan. Ia lalu menatapku, lebih lembut. Saya juga tahu kamu tiap minggu lewat depan gerbang RSJ bawa kotak sembako buat mertua kamu. Orang seperti itu yang gak waras. Aku menunduk. Ada rasa sakit mengalir hangat di tenggorokanku. Bukan cairan merah tapi sesuatu yang nyaris sama pedihnya. Penyadaran bahwa hidupku selama ini mungkin telah dipelintir tanpa kusadari. Kereta masih berhenti. Dari jendela, aku melihat Devan dan Kalena berbicara dengan pria berjaket hitam tadi. Devan menunjukkan peta jalur kereta, dan pria itu mengangguk-angguk seperti sedang mengiyakan langkah selanjutnya. Nenek itu condong mendekat. Suaranya merendah. Ada satu lagi yang harus kamu tahu. Ia membuka galeri ponselnya. Foto-foto lain muncul, semua hasil rekaman stasiun dan RSJ beberapa minggu terakhir. Di antaranya, Devan berdiri di depan ruang administrasi RSJ, memegang map serupa. Devan berbicara dengan seorang petugas sambil menyodorkan fotokopi KTP KU.
Formulir asuransi jiwa dengan highlight tebal di bagian klaim kecelakaan fatal. Tubuhku gemetar. Kenapa? Kenapa dia lakukan semua ini? Nenek itu menjawab tanpa ragu sedikit pun. Uang. Hening. Dan kemudahan hidup tanpa kamu. Aku menutup mulutku. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Sesuatu yang selama ini kupakai sebagai fondasi rumah tanggaku. Nenek itu kembali menatap jendela. Devan mengangkat tas lempangnya. Bersiap kembali masuk gerbong. Kamu tidak boleh terlihat, katanya cepat. Mereka tidak tahu kamu naik kereta ini. Mereka pikir kamu di rumah menunggu seperti biasa. Aku mengangguk cepat. Menarik masker menutupi wajahku lebih rapat. Sebelum Devan masuk, nenek itu berbisik lagi. Bisikan yang membuat tengkuku merinding namun entah kenapa membuatku tetap bernapas. Mereka ingin kamu naik kereta besok, bukan malam ini. Dan mereka ingin kamu naik untuk alasan yang paling gelap. Aku menatapnya dengan mata terpaku. Nenek itu menatap balik dan mengatakan kalimat yang membuat seluruh dunia seolah berhenti bergetar. Inilah kesempatanmu untuk melihat seberapa jauh mereka berniat menghapusmu. Dan pintu kereta terbuka. Devan masuk kembali sambil tertawa kecil pada perempuan itu. Sementara aku, dengan jantung kacau dan kepala penuh tanda tanya, menyadari sesuatu yang terlalu besar untuk kutangkal. Malam ini bukan tentang mengikuti Devan. Malam ini adalah malam pertama aku melihat siapa sebenarnya suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut akan apa yang menungguku ketika kereta ini kembali berjalan. Begitu kereta melaju lagi, aku tidak bisa memikirkan apapun selain detak jantungku sendiri. Nenek itu, Nyi Rukmi, begitu nanti aku tahu namanya, kembali bersandar seolah sedang tidur. Aku melakukan hal yang sama, padahal pikiranku kacau berputar seperti roda besi di bawah kami. Setiap kali kereta berhenti di stasiun kecil, aku selalu memastikan Devan dan Kalena turun lebih dulu. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan tas. Takut wajahku terlihat meski masker sudah menutupi separuhnya. Rasanya seperti berada di tengah panggung yang salah, di mana aktor lainnya sedang menjalankan skenario yang tak pernah kutahu. Ketika kereta mencapai kota tujuan terbesar di jalur itu, penumpang mulai berhamburan turun. Lampu-lampu stasiun membuat wajah semua orang tampak pucat kelelahan. Devan dan Kalena turun sambil membawa ransel. Mereka berjalan menuju pintu keluar bersama pria berjaket hitam, mengobrol tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Bagiku, itu seperti melihat bayangan gelap yang hendak menelan sesuatu di depannya. Aku turun dari pintu belakang kereta, mengikuti arus penumpang tanpa mengangkat kepala. Begitu telapak kakiku menginjak peron, rasa gentar menekan dadaku, seperti udara malam yang tiba-tiba terlalu berat untuk dihirup. Nenek itu memegang lenganku. Ikut saya, katanya lirih. Kami berjalan cepat menuju lorong sempit di sebelah stasiun. Di sana ada sebuah warung kecil dengan papan kayu tua, menjual kopi panas dan roti manis. Aroma kopi hitam dan asap rokok tipis membuat suasana malam menjadi terasa seperti tempat singgah antara mimpi buruk dan kenyataan. Di salah satu bangku kayu duduk seorang perempuan berambut pendek dengan blazer abu-abu. Wajahnya tegas tapi teduh. Nenek itu memperkenalkan kami. Nirel, ini Maesa. Dia pengacara. Saya sudah lama kerja sama dengan dia untuk urusan. Begini-begini. Maesa mengangguk padaku. Nyi Rukmi bilang kita harus bicara cepat. Aku menelan ludah. Bu, kenapa saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Maesa mengeluarkan map dari tasnya. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Ia membuka halaman pertama, printout sistem rumah sakit jiwa. Di sana tertulis namaku. Nirel, pasien potensial. Riwayat, diduga mengalami delusi. Diduga berpotensi menyakiti diri. Perlu observasi 30 hari. Ada tanggal konsultasi berulang selama 2 bulan terakhir. Aku menggeleng cepat. Saya nggak pernah datang. Saya nggak pernah periksa. Saya sehat, Bu. Saya percaya, kata Maesa tenang. Yang datang bukan kamu. Yang datang adalah suamimu. Ia menunjukkan lembar berikutnya. Catatan dokter berbunyi.
Pasien diduga membayangkan suaminya berselingkuh. Pasien mengaku diikuti seseorang yang tidak ada. Pasien sering mengurung diri dan menangis tanpa sebab. Pasien memiliki kecenderungan berlari ke tempat berbahaya seperti rel kereta. Aku merasakan tubuhku seperti jatuh ke jurang. Napasku memburu. Setiap kalimat itu, semua adalah distorsi dari perasaanku beberapa bulan terakhir. Yang Devan lihat, yang Devan rekam, yang Devan ceritakan ulang. Namun semua dipelintir menjadi bukti bahwa aku tidak waras. Kenapa dia melakukan ini? Suaraku nyaris pecah. Maesa menatapku lurus. Karena rencananya bukan hanya soal RSJ. Ia mengambil lembar lain, printout daftar konsultasi. Tanggal berikutnya tertera besok. Waktu, pukul 16. Catatan, persiapan sebelum dirawat. Suami akan antar. Aku menatap Maesa, bingung. Besok, dia mau bawa saya ke RSJ. Kalau rencananya berjalan sesuai skenario, iya, jawab Maesa. Tapi setelah itu, kamu akan melarikan diri dari RSJ dan tertabrak kereta di jalur tertentu. Semuanya akan tampak seperti kecelakaan yang wajar, apalagi dengan rekam medis yang sudah dia siapkan. Suara bising stasiun tiba-tiba lenyap di kepalaku. Kalimat itu menggantung. Seperti pukulan yang membuat nafasku tersengal. Dia mau saya mati. Pertanyaanku patah di tengah udara. Nyi Rukmi meraih tanganku. Bukan sekadar itu. Nak, dia mau kamu mati dengan cara yang tidak membuat dia terlihat bersalah. Maesa melanjutkan pelan, tapi tegas. Karena setelah kamu, tidak ada. Ada dua hal besar yang akan dia dapat. Ia membuka dokumen terakhir. Pertama, polis asuransi jiwa atas namaku. Nilai klaimnya cukup besar. Kedua, sebuah dokumen lain. Surat dari notaris. Ini, apa? Tanyaku lirih. Warisan, jawab Maesa. Aku mengerutkan dahi. Warisan? Saya nggak punya warisan. Ibu saya meninggal tanpa meninggalkan apapun. Tapi kakekmu dari pihak ibu meninggalkan. Maesa menatapku serius. Dan semua atas nama kamu. Dunia terasa berhenti bergerak. Ada deposito. Ada sebidang tanah kecil. Tidak luar biasa besar. Tapi cukup untuk melunasi semua utang Devan. Hanya saja, warisan itu hanya bisa dicairkan jika kamu hadir secara sadar dan sehat. Atau, jika ada akta kematian. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mataku mengalir dari balik masker yang masih kupakai. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku baru tahu bahwa seluruh hidupku selama ini adalah permainan yang diatur oleh orang yang selalu kupanggil suami. Maesa menutup mapnya. Nirel, dengarkan saya. Kita bisa balikan rencana ini. Aku mencoba menatapnya. Caranya? Kamu harus pulang seolah tidak tahu apa-apa. Kita biarkan mereka merasa rencana mereka berjalan lancar. Kamu ikuti semua yang dia minta. Jantungku mencelos. Ikuti rencana mereka. Ya, jawab Maesa. Tapi rencana kita akan berjalan di dalamnya. Nyi Rukmi mengangguk mantap. Kita lindungi kamu. Dari dalam dan luar. Kamu cuma perlu pura-pura menjadi Nirel yang mereka pikir masih bisa dipermainkan. Aku menghapus air mataku perlahan. Ada rasa takut yang belum hilang, tapi ada bara kecil yang mulai menyala di baliknya. Kemarahan yang selama ini terpendam di balik kepatuhanku. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, saya akan pulang duluan, kataku pelan. Sebelum Devan. Maesa tersenyum tipis. Itu awal yang tepat. Kita mulai dari sana. Dan malam itu, di bawah lampu redup warung tua, aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku bukan lagi istri penurut yang selalu menunggu untuk dipercaya. Aku adalah seseorang yang akan pulang dengan wajah tenang. Sementara di balik itu, aku sedang menyiapkan jebakan untuk laki-laki yang ingin menghapusku. Kereta berikutnya menuju kota rumahku tiba. Aku melangkah ke peronnya dengan kaki gemetar tapi hati yang mulai memadat. Aku akan pulang sebagai Nirel yang selama ini mereka kira bisa dijinakan. Dan dari sana,
permainan baru benar-benar dimulai. Kereta yang membawaku pulang berjalan jauh lebih lambat dari detak jantungku. Setiap getaran dari rel terasa seperti gema kenyataan yang berusaha kutolak, namun justru semakin jelas di kepala. Devan bukan sedang bermasalah dalam pernikahan. Ia sedang menyusun dokumen kematianku. Ketika aku turun di stasiun kota rumahku, langit sudah berwarna biru lembab. Udara dini hari menusuk kulit. Tapi aku tidak berhenti berjalan. Aku ingin cepat sampai rumah, memeriksa apa saja yang sebenarnya sudah ia siapkan. Tapi sebelum itu, aku memenuhi janji pada Maesa. Pukul 6 pagi, aku sudah tiba di kantor notaris tua yang terletak 2 blok dari stasiun. Gedungnya kecil, papan namanya kusam. Aku mengetuk pelan. Seorang pria tua berkerudung sweater tipis membuka pintu, menatapku dengan mata tajam namun iba. "Kamu, Mirel?" tanyanya, seakan sudah menungguku. "Iya, Pak." Ia mempersilakan masuk. Kantornya penuh tumpukan map dan aroma kertas tua. Notaris itu duduk, mengambil sebuah map dengan nama keluargaku di depannya. "Saya sudah menduga kamu akan datang suatu hari," katanya. Tapi tidak menyangka akan datang dengan wajah setegang itu. Aku duduk perlahan. Apa benar kakek saya meninggalkan sesuatu? Notaris membuka map itu. Lembar demi lembar dipisah. Ada deposito yang sudah berjalan beberapa tahun. Ada tanah kecil di pinggiran kota. Dan ada satu surat dari kakekmu. Aku menegang. "Untuk siapa?" "Untuk kamu," balasnya. Ia menyerahkan surat itu. Tulisan tangan itu ku kenal. Almarhum kakek dari pihak ibu. Kalimatnya sederhana, tapi hangat. "Mirel, kamu tidak pernah banyak meminta. Kamu anak yang paling bisa dipercayai. Harta kecil ini kuberikan untuk hidupmu kelak. Tapi hati-hati, nak. Tidak semua orang akan senang melihatmu mandiri. Ada sesuatu di dadaku yang berdenyut, campuran haru dan pahit." Notaris itu menatapku. "Kakekmu meminta saya menjaga rahasia ini sampai kamu mengambilnya sendiri. Dan saya curiga sejak Devan datang kemarin-kemarin." Aku tersentak. "Dia sudah datang." Notaris menghela napas. "Beberapa kali. Membawa ibunya. Mereka bilang kamu tidak stabil, sering menghilang, susah ditangani. Mereka menanyakan apakah warisan bisa cair jika terjadi hal buruk padamu." Dadaku seperti ditekan batu. "Dan Bapak bilang apa?" "Saya bilang tidak bisa memberikan informasi apapun tanpa kamu hadir." Ia memandangku tajam. "Tapi saya tahu ketika seseorang mencoba mengambil hak orang lain." Aku menggigit bibir bawah, menahan emosi yang mengguncang. Notaris itu menutup mapnya perlahan. "Mirel, kamu harus waspada. Mereka tidak sekadar ingin uang. Mereka ingin semua itu tanpa kamu." Aku memejamkan mata sebentar. Ada getaran amarah yang muncul untuk pertama kalinya dalam hidupku. Amarah yang sudah terlalu lama dipendam karena aku selalu memilih menjadi istri yang baik. Ketika aku membuka mata lagi, suaraku lebih mantap meski tubuhku masih gemetar. "Pak, apa yang terjadi kalau saya tidak datang sendiri untuk mencairkannya?" Notaris menjawab jujur, tanpa berputar-putar. "2 syarat, kamu datang dalam keadaan sehat, atau ada akta kematianmu." Napas panjang keluar dari paru-paruku seolah menabrak dinding. Itu dia. Itulah inti dari semuanya. Devan tidak menghilangkanku karena benci. Ia menghilangkanku karena aku punya nilai. Dan Bu Sarmila ikut terlibat. Karena aku hanyalah batu penghalang di hidup anak kesayangannya. Saat kami keluar dari kantor notaris, mataku menangkap bayangan mobil yang berhenti tak jauh. Tapi setelah kulihat lebih jelas, ternyata bukan mobil Devan. Hanya mobil lewat. Namun instingku sudah berubah. Aku tidak lagi percaya pada apapun yang terlihat tenang. Maesa menungguku di ujung jalan, bersandar di motornya. "Gimana?" tanyanya. Aku menatapnya sambil menahan gemetar. Lebih buruk dari yang saya pikir. Tapi saya tahu apa yang harus dilakukan. Maesa mengangguk. "Kalau kamu siap, kita bisa balikan rencananya." Aku menarik napas dalam,
lalu berkata pelan namun mantap. Saya mau. Kami menyusun rencana cepat. Sederhana tapi berisiko tinggi. Aku harus pulang duluan. Aku harus berakting seperti tidak tahu apapun. Aku harus membuat Devan merasa aman. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku masih istri penurut yang bisa dikendalikan. Dengan begitu, aku bisa melihat seberapa jauh mereka akan mendorongku. Dan dari sana, kami menarik semua bukti. Sebelum berpisah, Maesa menatapku dengan tatapan tajam yang tidak membuatku takut, tapi memberi keberanian. Nirel, katanya pelan, kamu tidak sendirian. Tapi permainan ini harus kamu mulai dari dalam rumahmu sendiri. Aku mengangguk. Dengan langkah goyah namun tekad yang lebih kokoh dari sebelumnya, aku menuju rumah. Rumah yang selama ini kupikir tempat berlindung. Rumah yang ternyata telah disulap suamiku menjadi panggung pembantaian karakterku. Dan kali ini, aku masuk ke dalamnya bukan sebagai istri yang menunggu, tapi sebagai perempuan yang akan menatap langsung wajah orang yang ingin menghapusnya, tanpa ia tahu bahwa aku sudah melihat semua dari balik masker di kereta malam itu. Pagi itu, rumahku tampak sama seperti biasanya. Pola cahaya matahari menembus tirai, aroma deterjen dari cucian kemarin, dan keheningan yang selama ini kuanggap sebagai bagian dari pernikahan yang tenang. Tapi setelah semua yang kutahu semalam, keheningan ini terasa seperti ruangan yang sudah disiapkan untuk menyembunyikan sesuatu. Aku membuka pintu pelan-pelan. Nafasku tercekat sesaat ketika melihat sandal Devan tidak dirak. Berarti ia belum pulang. Itu bagus. Aku punya waktu untuk menata raut wajahku kembali menjadi Nirel versi lama. Lembut, penurut, mudah percaya. Kupandangi diriku di cermin ruang tamu. Mata ini bengkak, namun bisa kualihkan menjadi alasan, kelelahan. Wajahku pucat, tapi itu bisa ditafsir sebagai sakit. Bagian tersulit adalah ekspresiku, yang ingin berteriak, tapi harus kusimpan dalam peti dalam-dalam, setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Aku duduk di sofa, menunggu. Tidak lama kemudian, suara kunci pintu terdengar. Devan masuk dengan langkah cepat. Masih memakai pakaian yang sama seperti semalam. Ia tampak bersih, terlalu bersih, seolah ia sudah menyeka semua jejak dari sesuatu yang tidak ingin kuikuti. Rel? Suaranya terdengar sedikit kaget. Kamu, di rumah? Aku melirik sambil memegang kepala. Iya, aku pusing dari semalam. Kamu pergi tanpa pamit. Nada suaraku kubuat serapuh mungkin, seperti dulu. Sebelum aku tahu siapa dia sebenarnya. Devan tersenyum tipis, tapi matanya tidak hangat. Oh, iya, maaf. Ada kerjaan dadakan. Kamu tidur aja kalau pusing. Di balik senyumnya, aku melihat sesuatu. Kekecewaan. Keheranan. Kenapa aku ada di rumah? Kenapa aku tidak berada di tempat sesuai rencananya? Tapi ia menyembunyikannya cepat. Seperti biasa. Beberapa hari berikutnya, semuanya bergerak seperti potongan adegan yang disusun Devan untuk memperkuat naskah, istri tidak stabil. Ia semakin sering menyodorkan obat. Kamu minum ini ya, biar rileks. Aku pura-pura menelan. Aku sembunyikan pilnya di balik pipi, lalu buang ketika ia pergi ke kamar mandi. Ia mulai mengajakku berjalan sore di dekat rel kereta. Alasan klasik. Biar segar. Aku melangkah pelan, menunduk, membiarkan ia memegang siku lenganku. Dari luar, kami pasti tampak seperti pasangan harmonis yang sedang mengusir stres bersama. Padahal setiap kali kereta melintas, aku melihat sudut matanya menatap rel. Lama, seolah membayangkan bagaimana adegan itu akan berlangsung. Sementara itu, Bu Sarmila mulai memainkan perannya. Ia datang 3 kali seminggu, membawa makanan dan suara cerewetnya. Nirel kelihatan murung ya, Van. Katanya keras-keras di dapur. Padahal aku bisa mendengar. Bilang sama tetangga kalau dia lagi kurang sehat. Biar mereka nggak curiga kalau ada apa-apa. Ada apa-apa. Kalimat itu seperti duri masuk ke kulitku. Aku mengintip ke arah jendela gang. Kadang, kulihat sosok nenek itu, Nyi Rukmi, berpura-pura menjajakan kue keliling. Ia tidak pernah mendekat,
tapi tatapannya selalu memastikan aku baik. Itu membuatku bertahan, bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Di malam keempat, aku mendengar suara Devan di teras, berbicara di telepon. Tenang aja, Ma. Kalau dia nanti jatuh di rel, semua orang akan bilang dia memang udah nggak waras. Kan Mama sudah siapkan ceritanya. Kakiku melemas. Kata, jatuh, diucapkannya terlalu datar, terlalu ringan, seolah ia sedang membicarakan cucian kotor yang perlu dibuang. Aku menempelkan tubuh ke dinding agar tidak terdengar. Suara busar Mila dari telepon begitu jelas. Nada puasnya lebih menusuk daripada kata-katanya. Pokoknya jangan gagal, Van. Kamu butuh itu uang. Hidup kamu bisa balik lagi kalau semua selesai. Tenang, Ma. Jawab Devan. Besok kita bereskan. Besok. Kata itu kembali menghantamku seperti malam di kereta. Setelah ia masuk rumah, aku mengambil ponselku dan memutar aplikasi rekaman. Aku merekam seperlunya. Suara Devan yang sedang mengatur rencana, suaranya yang menyebut, jatuh di rel, suaranya yang menyebut, selesai. Lalu kuletakkan ponsel di bawah bantal seperti tidak ada apa-apa. Malam itu, aku duduk di ruang tengah sendirian. Kuingat foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu menampilkan dua orang tersenyum, memegang tangan, mengenakan pakaian indah. Orang yang dulu kupikir akan melindungiku. Orang yang ternyata sedang menyiapkan skenario agar aku hilang dari dunia. Aku mendekati foto itu. Kulihat wajahku sendiri, tersenyum bahagia, tidak tahu apapun tentang masa depan. Dulu aku meninggalkan pekerjaanku demi jadi istri yang menurut. Bisikku pada foto itu. Sekarang, mereka ingin menghapusku seolah aku tidak pernah ada. Aku tidak menangis. Bukan karena aku kuat. Tapi karena air mataku sudah habis. Sesuatu di dalam diriku berubah malam itu. Sebuah batas yang selama ini dijaga oleh kesabaran dan ketakutan. Patah. Aku menatap pantulan bayanganku di kaca lemari. Mataku tidak lagi hanya berisi rasa takut. Ada tekad yang mulai hidup. Kecil, tapi membara. Aku tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tahu rencana mereka. Tapi yang tidak mereka tahu adalah besok bukan hanya hari mereka mencoba menghapusku. Besok adalah hari aku mulai menghapus semua kebohongan yang mereka bangun, satu persatu. Pagi itu, udara rasanya berbeda. Lebih berat, lebih tebal. Seolah rumahku tahu bahwa hari ini adalah hari yang ingin Devan jadikan sebagai akhir hidupku menurut versinya. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh yang dari tadi tak tersentuh. Devan muncul dari kamar dengan kemeja rapi, rambut disisir klimis. Wajahnya tampak terlalu tenang untuk seseorang yang sedang menyeret istrinya ke skenario gelap. Nirel, katanya lembut. Suara yang selalu ia gunakan ketika ingin membuatku merasa kecil. Hari ini kita ke dokter, ya? Kamu butuh itu. Nada, lembut, itu justru membuat tengkukku merinding. Ia menatapku dengan senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Aku pura-pura bingung dan patuh. Iya, kalau kamu bilang begitu, aku ikut. Bahunya turun sedikit lega. Ia merasa menang. Ia pikir aku masih di dalam kendalinya. Bagus, itu memang yang aku butuhkan. Kami berangkat dengan mobil. Ia bahkan memutarkan musik pelan, seolah ini perjalanan romantis. Sesampainya di rumah sakit jiwa, gedung itu tampak sunyi. Catnya kusam. Pagar besinya berderit saat dibuka petugas. Yang Devan tidak tahu, Maesa sudah mengatur segalanya dari jauh. Aku berjalan di samping Devan seperti istri penurut yang siap, dimasukkan, demi kebaikan bersama. Di ruang konsultasi, dokter yang menunggu bukan dokter yang biasanya ditemui Devan. Ini adalah dokter rekan Maesa, seseorang yang sudah diberi instruksi. Dokter itu tersenyum sopan. Silakan duduk, Bu Nirel, Pak Devan. Aku duduk diam. Devan yang mulai bicara panjang lebar. Dok, kondisi istri saya makin parah. Dia sering halusinasi. Saya mau tanya. Dokter itu memotong pelan. Gejala itu hanya dilaporkan oleh Anda? Tidak ada laporan dari pihak kantor istri?
Teman? Tetangga? Devan tampak terganggu. Loh, saya suaminya, Dok. Saya yang paling tahu. Dokter mengangguk sambil mencatat. Benar. Tapi untuk memastikan pasien betul-betul butuh rawat inap, kami harus mendapatkan dua sisi informasi. Misalnya dari lingkungan kerja. Dia sudah resign. Devan cepat menimpali. Baik. Lalu dari tetangga? Ya, tetangga. Mereka tahu kok dia suka. Negative thinking. Dokter tersenyum tipis. Menarik. Tapi dari laporan yang kami terima justru tetangga bilang Bu Nirel ramah dan normal. Devan kaget sepersekian detik, tapi cepat mengatur ekspresi. Dok, saya yang tinggal dengan dia setiap hari. Justru itu, Pak. Jawab dokter sambil menatapnya tajam. Setiap lapor kasus gangguan mental harus bisa menunjukkan perubahan perilaku objektif, bukan hanya pendapat personal. Aku menunduk, pura-pura linglung. Padahal aku bisa merasakan tekanan di ruangan itu berubah. Posisi Devan mulai goyah. Dokter mengajukan pertanyaan berikutnya, yang membuat Devan hampir kehilangan kendali. Kenapa hanya Anda yang selalu datang melapor? Pak? Kenapa tidak ada catatan konsultasi bersama istri Anda? Atau bukti bahwa istri Anda benar-benar menunjukkan gejala? Devan mulai gelisah. Dok, saya ini mencoba menolong dia. Baik, kata dokter. Kalau begitu Anda pasti sudah tahu rencana penanganannya nanti. Rencana apa? Rencana setelah kontrol hari ini, jawab dokter sambil menatap matanya lurus-lurus. Yaitu Anda akan mengajak istri Anda jalan-jalan menggunakan kereta. Betul, Pak Devan. Dunia berhenti. Devan membeku. Tangannya gemetar kecil. Matanya membesarkan iris. Seperti hewan yang terpergok saat mencuri. Dari mana dokter tahu? Dokter tersenyum ramah. Senyum yang sejatinya adalah jerat. Karena Anda sendiri yang melaporkan rencana itu di konsultasi Anda sebelumnya. Aku menahan napas. Pura-pura bingung. Devan mulai panik. Tidak, saya tidak bilang begitu. Dokter mencatat lagi. Dan laporan itu direkam secara legal sebagai bagian dari prosedur terapi. Termasuk narasi bahwa nanti jika istri Anda berlari ke rel, itu bukan salah Anda. Aku melihat Devan menelan ludah keras-keras. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa. Ia tahu rekaman itu ada. Santapan empuk untuk Maesa. Jalan masuk sempurna menuju pasal percobaan pembunuhan. Setelah sesi itu selesai, aku pura-pura limbung. Dev, aku pusing, habis minum obat. Padahal obat yang ia berikan tadi pagi sudah aku ganti dengan vitamin biasa. Devan terlihat lega lagi, memeluk pundakku. Gak apa-apa, Rel, kita pulang aja. Di parkiran, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ia dan Bu Sarmila saling pandang saat bertemu di dekat mobil. Ada rasa hampir menang di wajah mereka. Aku duduk di kursi belakang, berpura-pura terkantuk. Padahal dari celah mataku aku melihat Devan mengetik pesan. Kita jalan nanti malam. Pastikan semua siap. Jari-jariku menggigil. Karena aku tahu, malam ini adalah malam yang ingin ia jadikan sebagai titik akhir hidupku. Tapi ia tidak tahu satu hal. Nirel yang ia kira akan mati, sudah menyiapkan malam yang berbeda. Malam yang akan memutar balik semua topeng yang ia bangun selama ini. Malam hari datang seperti bayangan panjang yang menutup seluruh rumah. Udara dingin merayap masuk lewat celah jendela, dan entah kenapa, malam itu lebih senyap dari biasanya. Seolah kota ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang akan pecah. Devan mengetuk pintu kamar. Rel, siap? Kita keluar sebentar ya. Biar kamu rileks setelah terapi tadi. Aku membuka pintu dengan raut lelah yang kulatih di depan cermin. Aku masih ngantuk. Tapi kalau kamu bilang harus keluar. Ia tersenyum lembut. Iya, kamu ikut aja. Biar aku yang jaga. Menjaga. Kata yang seharusnya berarti perlindungan. Tapi di mulut Devan terdengar seperti ancaman yang dibungkus kasih sayang palsu. Kami naik mobil menuju stasiun kecil pinggir kota,
Stasiun yang jalurnya mirip jalur tempat pertama kali aku bertemu Nyi Rukmi. Lampu-lampu jalan temaram, beberapa toko sudah tutup, dan hanya suara serangga malam yang mengisi udara. Devan membawa tiket yang entah sejak kapan ia persiapkan. Ia menggenggam tanganku, seolah aku anak kecil yang harus digandeng agar tidak tersesat. Kita naik kereta pendek, cuma sebentar. Kamu pasti senang lihat suasana malam. Aku mengangguk, berpura-pura polos. Padahal hatiku berderap kencang. Tahu bahwa langkahku ini adalah bagian dari jebakan, tapi juga bagian dari rencana balasan. Stasiun malam itu lengang. Petugas hanya satu, duduk mengantuk di balik kaca. Beberapa penumpang duduk berjauhan. Lampu yang menggantung di atas peron bergoyang pelan tertiup angin, memantulkan bayangan panjang di lantai. Aku mengikuti Devan naik ke gerbong kosong. Ia memilih kursi dekat jendela. Jalurnya mengarah ke rel berliku yang berada tepat di sisi jurang kecil. Tempat sempurna untuk kecelakaan. Duduk di sini, Rel. Biar kamu nggak pusing, katanya sambil menepuk kursi. Aku duduk. Devan berdiri di dekat pintu, menatap keluar jendela sekali lagi untuk memastikan tidak ada yang memperhatikan. Namun ia salah. Aku melihatnya lebih dulu. Sosok berjilbab lusuh, berjalan perlahan sambil membawa kantong plastik berisi jajanan pasar. Nyi Rukmi. Ia masuk seperti penumpang biasa dan duduk di bangku seberang. Tak pernah menatapku langsung, seolah kami tidak saling kenal. Aku mengatur napas pelan. Permainan dimulai. Kereta mulai bergerak perlahan. Suara roda menggesek rel terdengar seperti detak jam yang menandai waktu menuju rencana Devan. Ia duduk di sampingku, mencondongkan badan. Rel, kamu tahu kan aku sayang sama kamu? Aku menunduk. Iya. Tapi akhir-akhir ini kamu sering, gimana ya, bikin aku khawatir. Nadanya lembut tapi dingin. Kadang aku lihat kamu melamun, bengong, ngomong hal-hal yang bikin aku takut. Ia mencoba membangun narasi. Narasi yang sama seperti dalam catatan RSJ. Aku cuma pengin kamu sembuh. Lanjutnya, kalau nanti kamu lihat rel, jangan takut. Itu cuma rel biasa. Kamu nggak perlu lari ke sana. Rel. Ia sengaja menyebutnya. Seolah sedang memastikan aku tahu itu titik. Takdir yang ia pilihkan. Mataku memanas. Bukan karena takut, tapi karena marah. Tapi aku menunduk dan memainkan peran dengan baik. Tapi kalau aku tiba-tiba jalan ke sana, kamu bakal nolong aku kan, Van? Devan tersenyum. Senyum palsu yang sangat ia kuasai. Tentu. Tapi kalau kamu jatuh, aku juga nggak bisa apa-apa. Ada jeda di suaranya. Jeda yang menyimpan niat gelap. Kereta melambat saat melewati tikungan tajam dekat rel terbuka. Hanya ada angin dan suara gesekan besi. Devan berdiri, memegang lenganku. Rel, ayo sebentar. Udara di luar lebih segar. Kamu perlu itu. Ia menarikku menuju pintu kereta. Tempat pagar besi hanya setinggi pinggang. Rel berada hanya beberapa langkah dari peron kecil tanpa penjaga. Nyi Rukmi langsung bangkit dari kursinya, bergerak pelan, seolah hanya ingin ke arah pintu gerbong lain. Aku merasakan tangan Devan menguat di lenganku. Ayo, Rel, lihat tuh, anginnya bagus banget. Aku mengikuti langkahnya, pura-pura limbung. Devan semakin yakin aku lemah. Itu bagus. Ketika kami berdiri di bingkai pintu kereta yang terbuka, angin malam menyentak rambutku. Jalur rel berkilat di bawah cahaya redup bulan. Kamu nggak apa-apa kan? Devan bertanya dengan suara manis. NG, nggak tahu, kepala aku berat. Devan mendekat, memegang pinggangku. Posisi kami sangat dekat rel. Satu gerakan kecil saja, dan aku bisa jatuh. Itulah yang ia inginkan. Namun sebelum ia bisa mendorong atau memancingku melangkah sendiri, aku melakukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Aku pura-pura kehilangan keseimbangan. Tapi aku jatuh ke arah berlawanan. Tubuhku rebah ke lantai gerbong, bukan ke arah rel. Devan refleks meraihku, tapi gerakannya berubah kacau, membuat ia sendiri kehilangan pijakan. Ia terpleset sedikit,
lututnya menghantam lantai. Terjadi jeda sepersekian detik yang membuat ekspresinya berubah total. Dari sabar, menjadi marah, lalu menjadi takut. Karena tepat saat itu, suara peluit keras terdengar. Kereta berhenti mendadak. 2 orang petugas stasiun dan 2 pria berseragam mendekat dari arah gerbong belakang. "Pak Devan." Salah satu dari mereka memanggil. Devan membalikkan badan. Kaget. "Hah? Ada apa?" Seorang petugas mengangkat dokumen dan sebuah ponsel yang memutar rekaman suara. "Tenang saja, MA. Kalau dia nanti jatuh di rel, semua orang akan bilang dia memang udah nggak waras." Rekaman dari rumah. Rekaman yang aku ambil diam-diam. Devan membeku. Petugas itu melanjutkan dengan suara tegas. "Kami mendapat laporan tentang dugaan percobaan kecelakaan terencana. Kami ingin memeriksa Anda dan memastikan keselamatan istri Anda." Nyi Rukmi berdiri di belakang petugas. Wajahnya datar namun penuh kuasa. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi kehadirannya seperti pagar yang tidak bisa ditembus. Devan memucat. Bibirnya menganga seperti kehilangan suara. Aku berdiri perlahan, menatapnya lurus untuk pertama kalinya tanpa pura-pura. Dan Devan melihat sesuatu di mataku yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan ketakutan, bukan kepatuhan, bukan ketergantungan, tapi kesadaran. Kesadaran yang ia tidak pernah rencanakan. Petugas mendekat. "Kami mohon Bapak ikut ke kantor stasiun." Devan masih terdiam, wajahnya kehilangan warna. Ia tidak tahu dari mana semua ini datang. Dan itulah bagian terbaiknya. Karena pada malam yang ia rancang untuk menghilangkanku, justru malam itu ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Ruang kantor stasiun itu kecil, sempit, dan lampunya terlalu terang, terang yang membuat setiap ekspresi sulit disembunyikan. Aroma kertas, kopi basi, dan debu bercampur, menciptakan suasana yang tidak nyaman. Tapi malam itu, ketidaknyamanan itu justru menjadi panggung sempurna untuk merontokkan semua topeng Devan satu persatu. Aku duduk di kursi kayu, tangan terlipat di pangkuan. Devan duduk di seberangku, wajahnya pucat seperti kertas. 2 petugas polisi berpakaian preman berdiri di sisi ruangan. Maesa masuk kemudian, tenang, seolah ia hanya datang untuk menghadiri rapat biasa. "Maesa." Devan langsung berdiri. "Kamu ngapain di sini? Ini bukan urusan kamu." Maesa tersenyum tipis. "Justru ini urusan saya, Pak Devan." Aku melihat bagaimana wajah Devan berubah. Ia mengenali Maesa sebagai pengacara pro bono yang sering bantu orang-orang kurang waras. Begitu katanya dulu sambil meremehkan. Ironis, malam ini ia justru duduk di depannya sebagai pihak yang perlu dibantu menjelaskan dirinya sendiri. Petugas memulai. "Kami ingin membuka beberapa bukti yang diterima dari informan dan pihak rumah sakit jiwa." Devan menatapku. Marah dan panik bercampur menjadi satu. "Rel, kamu yang lapor? Kamu itu kenapa sih? Kamu memang lagi kumat, ya?" Aku menunduk, membiarkan kata-katanya keluar tanpa kubalas. Petugas memutar rekaman pertama, ponsel Nyi Rukmi. Suara Devan di kereta terdengar jelas. "Target besok harus dipastikan naik. Kalau enggak, rencananya molor." Devan tersentak. Itu bukan suara saya. Itu editan. Itu." Rekaman kedua diputar. Percakapan di ruang dokter RSJ. Suara dokter menanyakan rencana. Suara Devan menanggapi soal kereta. Semua terekam rapi. Devan memukul meja. "Itu rekaman ilegal." "Saya tidak." "Rekaman itu diambil dari kamera terapi yang legal," jawab Maesa tenang sambil menatap petugas. "Sebagai bagian dari dokumentasi internal. Tidak ada satupun prosedur yang dilanggar." Devan kehilangan kata-kata. Petugas memutar rekaman ketiga. Suara teleponnya dengan Bu Sarmila. "Kalau dia nanti jatuh di rel, semua orang akan bilang dia memang udah nggak waras." Tangan Devan mulai gemetar. Cuma bercanda. Itu cuma bercanda. Mana bisa dibuktikan itu serius?" Namun petugas belum selesai.
Perwakilan perusahaan asuransi masuk membawa map tebal. Pak Devan, Anda sudah mengajukan permohonan awal klaim asuransi jiwa atas nama istri Anda, benar? Devan mendadak membeku. Saya cuma nanya prosedurnya. Dan dalam pengajuan itu, lanjut petugas asuransi, Anda menyebutkan bahwa istri Anda memiliki riwayat gangguan mental dan kemungkinan membahayakan diri. Aku melihat mata Devan bergerak cepat, mencari-cari celah, mencari-cari alasan. Namun ruangan itu tidak memberi ruang untuk kebohongan apapun. Maesa membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa lembar. Ini bukti utang-utang Anda, Pak Devan. Ini transferan bulanan dari Nirel ke rekening ibumu. Ini daftar kredit macet bisnis Anda. Ia meletakkan semuanya di meja satu persatu. Rapi, dingin, tajam. Dan ini, lanjut Maesa sambil menyerahkan dokumen terakhir, adalah surat warisan atas nama Nirel. Dengan persyaratan cair hanya jika Nirel hadir secara sadar, atau jika ada akta kematiannya. Ruangan mendadak sunyi seperti kuburan. Devan terhuyung ke belakang, wajahnya memerah penuh kecemasan. Enggak, bukan begitu. Kalian salah paham. Aku cuma cari jalan keluar. Aku tertekan. Aku sayang sama Nirel. Ia berusaha menghampiriku. Polisi menghalangi. Nirel, tolong. Bilang sama mereka kita baik-baik saja. Aku menatapnya. Mata itu adalah mata yang dulu sangat kupercaya. Mata yang kini menunjukkan ketakutan, bukan penyesalan. Aku baik-baik saja, Van, kataku pelan. Tapi bukan karena kamu. Devan memucat. Kamu jangan jadi begini. Kamu kan istri yang baik. Kamu tuh nggak bisa hidup tanpa aku. Aku menggeleng. Kamu salah. Kamu hanya berharap aku begitu. Polisi meminta Devan duduk kembali. Ia mulai gelisah. Tangan mencengkeram celana. Suaranya terpecah-pecah. Ini jebakan. Ini semuanya jebakan kalian. Mama pasti ngerti. Pasti Mama bisa jelasin. Seolah diatur semesta, telepon polisi berdering. Panggilan video. Petugas mengangkatnya dan memperlihatkan layar ke Devan. Di layar, Bu Sarmila duduk di ruang tamu rumahnya, dikelilingi polisi. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ia tampak syok. Tetangga berkerumun di belakang. Van, suaranya bergetar. Mereka tanya, soal rencana kamu, soal ngomong Nirel gila. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Devan melotot. Mama, jangan bodoh. Jangan ngaku. Van, Bu Sarmila menangis. Semuanya sudah bocor. Devan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perlahan, bahunya bergetar. Petugas mematikan video. Suara AC kantor stasiun terdengar nyaring di tengah keheningan. Akhirnya, Devan berdiri dengan mata memerah, napas terengah. Iya! Teriaknya tiba-tiba. Iya! Aku mau dia lenyap. Biar semuanya lunas. Biar hidupku balik normal. Suara itu menggema di ruangan kecil itu. Setelah kalimat terakhirnya pecah keluar, seolah seluruh tenaga dalam dirinya rontok. Ia jatuh terduduk, kepala tertunduk, seperti seseorang yang baru sadar bahwa dirinya bukan hanya kalah, tapi telanjang di depan kebenaran. Aku menutup mata sebentar. Bukan karena aku bahagia, bukan karena sedih, tapi karena lega. Topeng Devan yang selama ini ia pakai di hadapan dunia. Suami baik, manajer sukses, anak berbakti, akhirnya jatuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa lemah. Aku merasa terbangun. Proses hukum bergerak lebih cepat daripada yang pernah kubayangkan. Seolah semua pintu yang selama ini tertutup rapat, kini terbuka lebar satu persatu. Semua kebohongan yang disusun Devan dan Bu Sarmila selama bertahun-tahun runtuh seperti bangunan rapuh yang dihantam badai. Aku duduk di ruang tunggu kantor polisi ketika seorang penyidik keluar memanggil namaku. Bu Nirel, kami butuh tanda tangan untuk laporan lanjutan. Tanganku sempat bergetar,
Tapi bukan karena takut, melainkan karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku menandatangani sesuatu untuk melindungi diriku sendiri. Bukan untuk membela rumah tangga, bukan untuk menjaga nama baik keluarga suami, bukan untuk menutupi aib yang bukan milikku. Aku menandatangani berkas itu dengan kepala tegak. Dalam waktu yang sama, Devan sedang diperiksa di ruang sebelah. Aku bisa mendengar suara kursi digeser, suara napas berat, dan sesekali suaranya menaik, beralasan, berkelit, memohon. Tapi tidak ada ruang lagi untuk topengnya. Keterangan dari Kalena memperkuat semuanya. Ternyata Kalena telah ditangkap beberapa jam sebelumnya. Petugas yang bekerja sama dengan Maesa sudah memantaunya sejak rekaman di kereta. Kalena, dalam ketakutannya, langsung membuka mulut. Devan suruh saya urus dokumen rumah sakit. Saya cuma ikut aja. Saya nggak tahu dia mau buat istrinya celaka. Suaranya bergetar waktu itu, menurut kabar penyidik. Reaksinya mungkin karena ia sadar ia bisa ikut terseret. Atau mungkin karena didorong rasa bersalah. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Yang jelas, kesaksiannya membuat rencana Devan semakin terbuka. Semua pola menjadi jelas. Pembuatan rekam medis palsu. Pembentukan narasi. Istri tidak stabil, kepada tetangga dan keluarga. Pengajuan permohonan asuransi jiwa. Rencana kecelakaan di rel kereta. Warisan yang ingin ia kuasai sepenuhnya. Bu Sarmila pun tak bisa mengelak. Ketika para tetangga mendengar rekaman teleponnya, mereka kaget. Selama ini mereka mengenalnya sebagai ibu bijak dan hormat suami. Kini mereka tahu wajah asli di balik senyum manisnya. Di tengah semua itu, aku memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku ingin hidup. Aku ingin keluar dari lingkaran kebohongan yang sudah mengurungku terlalu lama. Maesa mendampingiku di pengadilan. Devan tidak bisa menatapku waktu itu. Mungkin karena malu. Mungkin karena marah. Atau mungkin karena ia sadar ia tidak pernah benar-benar mengenal siapa aku. Karena ia selalu sibuk menciptakan versi diriku yang ia butuhkan. Hakim menjatuhkan putusan. Cerai dikabulkan. Rumah bersama diberikan pada Nirel. Aset pernikahan jatuh kepada Nirel sebagai kompensasi atas rencana kriminal Devan. Devan dilarang mendekat dalam radius tertentu. Warisan kakekku disahkan sebagai milikku sepenuhnya setelah notaris melihat bukti-bukti kejahatan tersebut. Aku menangis waktu itu. Bukan karena kasihan pada Devan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri sebagai diriku sendiri, tanpa bayangan suami atau mertua yang mengontrol. Beberapa minggu kemudian, aku membereskan barang-barang Devan dari lemari. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam. Aku memasukkan semuanya ke dalam kotak kardus dan meninggalkannya di pos satpam, atas permintaan pihak kepolisian yang akan mengurus pengembalian barang tahanan. Semua berakhir. Atau mungkin, baru mulai. Di luar rumah, ku buka pintu. Angin sore meniup dedaunan pohon mangga yang dulu kutanam bersama Devan tahun pertama pernikahan. Dulu aku menanamnya sambil berharap pernikahan kami akan tumbuh subur seperti pohon itu. Harapan itu mati. Tapi akarnya, diriku, masih hidup. Rel. Suara seseorang memanggil dari depan pagar. Aku menoleh. Bu Sarmila berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya sembab. Dia tampak lebih tua dari usianya. Nirel. Ia memohon, suaranya parau. Tolong cabut laporanmu. Devan itu anak baik, cuma salah didikan. Dia tertekan. Kamu kan istrinya. Kamu pasti ngerti. Aku memandangnya lama. Wanita yang dulu memanggilku, beban. Yang setiap minggu kutitipi uang untuk sembako, yang selalu mengadu domba halaman belakang rumah kami dengan narasi busuk tentangku. Sekarang ia menangis karena yang selama ini diraihnya kini hilang. Aku sudah memilih hidupku, Bu, kataku tenang. Dan Devan memilih jalannya sendiri. Jangan begitu, Rel. Ia menangis keras. Keluarga kita hancur. Keluarga. Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang lahir dari kesadaran. Keluarga tidak akan merencanakan kematian anggotanya.
Bu Sarmila terisak. Aku menutup pagar perlahan, tanpa marah, tanpa teriakan, tanpa dendam. Hanya, selesai. Di dalam rumah, aku duduk di sofa, memandang dinding yang kosong. Aneh, terasa lebih lega dari sebelumnya. Seolah beban bertahun-tahun akhirnya diangkat. Beberapa hari kemudian, Maesa datang membawa kabar. Selesai. Rel. Semua proses hukum sudah jelas. Kamu aman. Aku mengangguk. Terima kasih. Untuk semuanya. Maesa menatapku lama. Sekarang pertanyaannya. Kamu mau mulai dari mana? Aku memandang jendela. Pohon mangga bergerak lembut di terpa angin. Hidupku pernah nyaris direbut orang lain. Kini, aku memegang kendalinya. Aku tersenyum kecil. Mungkin, dari membantu orang-orang yang pernah ada di posisiku. Maesa mengangguk puas. Kalau begitu, kamu sudah siap masuk bab terakhirmu. Dan aku tahu ia benar. Aku memang sudah siap. Siap untuk bab baru. Tanpa bayang-bayang. Tanpa ketakutan. Tanpa Devan. Hanya aku. Dan jalan yang kupilih sendiri. Beberapa bulan berlalu seperti angin yang membawa potongan-potongan hidupku ke arah baru. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumahku terasa damai tanpa harus berjaga-jaga. Tidak ada suara pintu dibanting. Tidak ada sindiran dari mertua. Tidak ada tatapan tajam yang menuntutku menjadi istri sempurna yang mereka inginkan. Aku bangun pagi tanpa beban, menyeduh kopi sambil membuka jendela lebar-lebar. Cahaya matahari masuk tanpa halangan. Dan kali ini, aku benar-benar merasakannya. Dengan warisan kakekku yang sudah cair, aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Tapi aku tidak ingin menggunakan uang itu sekadar untuk hidup nyaman. Luka yang kurasakan beberapa bulan terakhir terlalu dalam untuk hanya disembuhkan oleh kenyamanan. Aku ingin menggunakan luka itu untuk sesuatu yang lebih besar. Dan di sanalah idenya muncul. Sebuah lembaga kecil, ruang aman untuk perempuan yang mengalami kekerasan psikologis, gaslighting, atau manipulasi finansial, hal-hal yang dulu kulalui tetapi tak pernah ku berani ceritakan. Aku menemui Maesa. Aku ingin bantu orang lain. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tidak ingin ada yang mengalami apa yang pernah kualami. Maesa tersenyum seperti seseorang yang sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Aku akan dukung kamu sepenuhnya. Dengan itu, kami mulai menyewa satu ruko kecil di dekat stasiun. Ironis, mungkin, tempat yang dulu menjadi panggung percobaan pembunuhan kini menjadi titik awal gerakan penyelamatan. Nyi Rukmi pun sering datang, sesekali membawa jajanan, sesekali hanya duduk mengamati dunia dari sudut ruangan. Aku kan dulu memang sering lihat perempuan-perempuan yang disesatkan keluarganya sendiri, katanya. Sekarang kita punya tempat buat nolong mereka. Aku mencatat cerita perempuan-perempuan yang datang. Sebagian hanya butuh didengar. Sebagian butuh perlindungan hukum. Sebagian butuh bukti bahwa mereka tidak gila. Bahwa mereka hanya selama ini dipaksa percaya pada kebohongan orang lain. Di tiap cerita, aku menemukan versi kecil dari diriku yang dulu. Penurut, takut, bingung, hampir kehilangan diri sendiri. Dan seperti itu pula aku menemukan tujuan baru hidupku. Beberapa kali, polisi menghubungiku untuk memberitahu perkembangan kasus Devan. Ia dihukum atas percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan manipulasi medis. Bu Sarmila ikut terseret dalam perkara memberikan keterangan palsu. Kalena diberi hukuman lebih ringan karena bekerja sama. Aku hanya mendengarkan tanpa komentar. Aku tidak ingin balas dendam lebih jauh. Hukum sudah mengambil alih, dan aku memilih fokus pada kehidupanku sendiri. Aku tidak pernah mendatangi persidangan lanjutan. Aku tidak ingin melihat wajah Devan lagi. Bagiku, pernikahan itu sudah terkubur, tanpa makam, tanpa doa, tanpa nostalgia. Suatu malam, beberapa bulan setelah lembaga kecilku berjalan, aku harus pergi ke kota lain untuk memberikan penyuluhan di komunitas perempuan. Jadi aku naik kereta malam, kali ini sebagai penumpang yang benar-benar bebas, bukan sebagai korban yang sedang diburu. Gerbongnya tidak terlalu penuh. Suara roda kereta berderit lembut,
menciptakan nuansa yang anehnya membuatku tenang. Aku duduk di dekat jendela, memandangi lampu-lampu pinggir jalur yang bergerak cepat. Tak lama kemudian, seorang perempuan muda masuk ke gerbong yang sama. Wajahnya sembab, matanya bengkak, pundaknya turun seperti seseorang yang sudah kehilangan tenaga untuk melawan hidup. Ia duduk 2 kursi di depanku, menggenggam ponselnya erat-erat. Ada bekas memar-samar di bawah lengan panjangnya. Ada bibir yang menahan kata-kata yang tersangkut di tenggorokan. Aku mengenali itu. Kejatuhan yang sama. Kesepian yang sama. Takut yang sama. Tanpa ia sadari, ia sedang melihat cermin masa laluku. Nyi Rukmi, yang ikut menemaniku malam itu, karena ia sekarang seperti keluarga bagiku, mencondongkan badan dan berbisik. Lihat matanya, Rel, sama seperti matamu dulu. Aku memegang tas kecilku dan membuka resletingnya pelan. Aku mengambil masker kain berwarna lembut. Masker yang sama yang dulu diberikan Nyi Rukmi di kereta malam yang mengubah hidupku. Aku berdiri, melangkah pelan menuju perempuan muda itu. Ia terkejut ketika aku duduk di sampingnya. Aku tersenyum kecil, lembut, tanpa menakutinya. Kalau kamu mau, kataku pelan. Sama lembutnya seperti bisikan nenek itu dulu kepadaku. Kamu bisa cerita ke kami. Kadang, kamu cuma butuh satu orang yang percaya sama kamu. Ia menatapku lama. Matanya mulai berkaca. Bibirnya bergetar. Benarkah? Kamu mau dengar? Aku mengangguk dan perlahan menyodorkan masker itu. Iya. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak harus menghadapi semua ini sendiri. Ia menerima masker itu sambil menangis terseduh. Tangis yang mencairkan sebagian luka yang mungkin menahun. Kereta malam itu terus melaju, menembus gelap seperti dulu. Tapi kali ini, aku bukan lagi perempuan yang menunggu jebakan suaminya. Aku bukan lagi bayang-bayang di rel yang siap dihapuskan. Aku adalah seseorang yang memutuskan arah sendiri. Dan mungkin, dari kereta malam inilah, aku akan membantu perempuan lain menemukan arah mereka juga. Rel kehidupan kami boleh sama, tapi tujuan kami tidak harus gelap.